Berikan kepada kami hati yang tunduk kepadamu, sehingga kami boleh mentaati Engkau dengan sungguh-sungguh. Itulah permintaan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan merindukan hidup kami boleh mengarah untuk menjadi seperti Yesus. Itulah menjadi permintaan utama kami ya Tuhan. Kami percaya jika kami berjalan dan sesuai dengan kehendak-Mu, maka penyertaan dan perlindungan-Mu dan berkat-Mu akan mengikuti kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada petang hari ini. Terima kasih kami masih hidup, masih diberikan kesempatan Tuhan untuk membenahi hidup kami Tuhan, semakin selaras dengan kehendak-Mu. Kepadamu kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silahkan duduk saudara yang kekasih. Saudaraku, firman Tuhan sore hari ini saya berikan judul, sebagai anak kita boleh menagih janji Bapa. Loh, masa sih? Ya. Kalau anak dan Bapa itu punya hubungan baik, boleh enggak minta? Dan boleh enggak menagih sesuai dengan firman apa yang dijanjikan? Asal kita ada dalam Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan dalam terjemahan baru, bisa ditayangkan ya. Yohanes 15 ayat 7 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, saudara yang kekasih, ini janji Tuhan Yesus, janji Bapa Sorgawi kepada kita lewat Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat dulu terjemahan yang lain, saudara yang kekasih, firman Allah yang hidup, ya. Ini lebih jelas, ya, lebih jelas. Kelihatan? Oke. Firman Allah yang hidup berkata, tetapi ya, jikalau kalian tetap di dalam aku. Nah, saudara yang kasih, berarti janji ini ada hubungan, pengabulan janji ini ada hubungan jika kita tetap tinggal dalam Tuhan dan menaati perintah-perintahku.
Tetap dalam aku artinya mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau orang itu punya persekutuan dengan Tuhan, maka cenderung dia akan mentaati perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, nah ini tentu ada hubungannya dengan membaca Alkitab. Kalau kita tidak membaca Alkitab, saudara yang kasih, bagaimana kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan? Wong baca Alkitabnya aja gak mau. Siapa yang makan 3 kali sehari, saudara yang kasih, angkat tangannya. Tolong, yang makan 3 kali sehari. Berarti yang gak ngangkat tangan hanya sekali sehari. Atau 2 kali. Normalnya 3 kali. Iya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita makan jasmani saja butuh 2 sampai 3 kali. Tuhan Yesus mengingatkan, saudara yang kasih, ketika dia dicoba oleh setan, dia berkata kepada setan, ya, dan juga mengingatkan kita semua, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya apa? Manusia hidup bukan hanya dari makanan jasmani saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa itu firman yang keluar dari mulut Allah? Itu berbicara tentang firman rema. Nah, saudaraku, firman rema itu apa, saudara kasih? Ya. Firman rema itu adalah Tuhan berbicara, ya. Tuhan berbicara langsung lewat firman yang kita baca. Ya, sebuah contoh kesaksian. Istri saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Mama dan papanya berpisah, bukan bercerai, berpisah sejak dia masih dalam kandungan. Nah, satu di Bogor, yang lain mamanya dan dia ada di Magelang. Saudaraku. Nah, mamanya kerja di apotik. Seminggu hanya 3 kali, sehingga dia tidak tercukupi lah gitu dengan baik. Tapi Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan pakai seorang encim toko sepatu yang ada di Magelang. Saban bulan dia datang ke toko sepatu si encim ini, sebab encim ini yang membiayai sekolahnya, saudara yang kasih. Ya, sekolahnya dari SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah di Satya Wacana itu dapat beasiswa karena memang dia tekun, rajin, dan nilainya pun bagus juga. Nah, tiap kali dia terima, saudara kasih, uang dari encim itu, dia pulang ke rumah. Ya, dia pulang ke rumah. Dia berlutut dan dia pegang uang itu. Dia bilang, Papa, dia panggil Tuhan Papa. Saudara. Siapa yang pernah panggil Tuhan? Papi? Papa, bukankah dia Bapak di sorga? Lah kalau dia Bapak di sorga, boleh nggak kita panggil dia Papa? Wow, lebih intim rasanya. Papaku yang di sorga, papiku yang di sorga, wow. Nah, dia berdoa, Papa, terima kasih untuk uang yang kau berikan melalui encim itu. Engkaulah yang memberikan uang ini. Encim itu salurannya. Berkati encim itu ya Tuhan, berkati dia. Puji Tuhan, itu terus dia lakukan. Nah, ketika saya sebelum menikah, ya, umur 17 tahun, saya pacaran hanya sekali dan langsung bertemu dia. Ya, saya umur 17 tahun berdoa begini, Tuhan berikan aku seorang istri bukan hanya mencintai Engkau, tapi Engkau menjadi papa bagi dia.
Ini dikabulkan, saudara yang kasih. Luar biasa. Ya, bukan hanya mencintai Tuhan Yesus, tapi Tuhan menjadi papa bagi dia. Dan betul-betul karena papa dan mamanya berpisah. Nah, ketika dia akan lulus SMA, ya, dia tidak tahu bagaimana caranya harus kuliah. Karena tidak mungkin Encim itu membiayai dia lagi. Dia pindah dari Magelang ke Salatiga. Ya, nah, saudaraku, dia baca Alkitab secara urut. Suatu hari dia membaca tentang Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan teman-teman yang sedang menabur jala, tapi tidak mendapat apa-apa. Ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, taburkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Masih ingat ya cerita ya? Nah, Petrus berkata, telah sepanjang malam aku bekerja menabur jala, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang mengatakannya, maka aku menaburkan jala itu juga. Nah, sering kekasih, tiba-tiba ayat itu berbicara kepada dia. Dia akan kuliah. Karena ada kalimat, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Taburkanlah jalamu. Ada kalimat itu ya. Bertolaklah ke dalam tempat yang lebih dalam. Ya. Ya. Saudara. Kata bertolaklah ke dalam tempat yang lebih dalam. Itu tiba-tiba berbicara kepada dia. Aku harus kuliah. Tuhan menyuruhku kuliah. Maka dia pergi ke Satya Wacana, saudara kasih. Dia mencoba mendaftar dan mengajukan beasiswa. Puji Tuhan, dia diterima. Dan bukannya diterima, dia mendapatkan beasiswa juga. Puji Tuhan. Nah, hati saya terharu kalau ingat dia. Orangnya baik banget. Kalau berbicara tentang kasih agape itu kasih Allah ya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang rela menderita. Dia orangnya. 28 November dia meninggal dunia tahun 2020. Karena COVID, saya kena, dia kena. Tapi dia ada masalah jantung, itu yang membuat dia meninggal dunia. Tapi sebelumnya, saudara kasih, dia nyupiri dia. Ketika COVID Delta masih ganas itu, saya nyupiri dia, membawa ke tempat-tempat tertentu untuk membagikan propolis dan madu high desert. Ya, saudara kasih. Dan memang hanya ketemu di pintu. Tapi kan kita ini kurang pengalaman waktu itu tentang COVID itu kita masih sedikit sekali pengetahuannya. Mungkin dari situlah ya kami kena. Tapi satu hal yang saya belajar dari dia tentang kasih agape. Nah, tentang bertolak ke tempat yang dalam. Dia kuliah, akhirnya bisa kuliah. Dan kalau saudara sekarang melihat SMP Atmaja Wacana, itu tadinya dibangun ya dari cita-citanya dia. Dan saya menopang cita-citanya dia. Ya. Dia ingin anak-anak yang tidak mampu ekonominya bisa sekolah di SMP Kristen. Ya. Nah. Wah. Saudaraku, ketika itu dicanangkan di gereja dan tentu saya memberikan dukungan, ada jemaat yang sampai pindah, saudara kasih. Kenapa? Salah paham. Dipikirnya pendeta John Rusli ini ingin cari duit lewat sekolah. Padahal kita sudah beritahu dalam jemaat.
Ini untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Tapi waktu menjelaskan begitu mungkin dia tidak datang dalam kebaktian. Jadi dia dapat hanya tentang pembangunan SMP Atmaja Wacana. Sampai dipindah gereja, saudara yang kasih. Karena bikin sekolah Kristen, ya kan sekolah Kristen sekarang kan mahal-mahal ya. Di mana tuh? Ya di Cirebon ada. Ya itu tidak murah, saudara yang kasih. Nah dipikir oleh jemaat ini kita mau bikin seperti itu. Nah tapi kemudian dia menyesal berat setelah Ibu Christine meninggal dunia. Ya kenapa? Karena dulu dia pikir untuk mencari duit, padahal untuk menolong. Ya, nah kadang-kadang saudara yang kasih, ada orang-orang dalam jemaat yang pikirannya tidak positif, bahasa lainnya negatif. Ya, tapi mari kita belajar berpikir yang positif. Ya, nah, saudaraku, mari kita melihat, ya, kita boleh menagih janji Bapa. Tapi tadi, kembali kita lihat tayangan Yohanes 15 ayat 7 versi firman Allah yang hidup. Ya. Tetapi jikalau kalian tetap di dalam aku. Ya. Tadi pagi saya menjelaskan. Ya. Kata percaya dalam Yohanes 14 ayat 1. Dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Sebab dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku akan mengatakannya. Sekarang aku menyiapkan tempat itu bagimu. Ya, kalau sudah selesai persiapannya aku akan kembali menjemput kamu. Sehingga di mana aku berada maka kamu akan berada. Nah kata percaya di sini dikata pistiwu. Pistiwu itu artinya melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Lalu dalam pasal 15 ya sebelahnya itu berbicara tentang anggur dan ranting. Ranting ini akan menghasilkan buah jika dia tinggal tetap pada pokok anggur. Siapa itu ranting? Ranting adalah kita. Pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Itu menjelaskan kata pistiwu, kata melekat. Yaitu kata mempercayakan, melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, apakah mungkin kita bisa melekat kepada Tuhan? Bisa. Kenapa? Sebab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Jika kamu barang siapa yang bukakan aja, lebih baik dibukakan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Ya, baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, semua orang yang menerimanya, ya, kalau terjemahan dalam Amplified Bible, yang menerima dan menyambut dia dengan sungguh-sungguh, maka kepada diberikan kuasa. Kata kuasa ini dari kata exousia. Exousia artinya kuasa kemampuan ilahi untuk menjadi anak Allah. Wow. Jadi ketika kita mengalami kelahiran baru, saudara yang kasih, seperti kita diberikan kemampuan ilahi untuk menjadi anak Allah. Artinya untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Tentu tidak seperti membalik telapak tangan. Perlu proses, perlu waktu. Amin. Nah, cara Tuhan memproses kita supaya kita memiliki karakter Kristus bagaimana? Bukan melalui yang gampang-gampang, yang enak-enak. Oh, kalau jadi orang Kristen tuh enak ya. Kan ada ayatnya, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat. Oh, nanti dulu sering kekasih. Ya, Tuhan akan proses kita menjadi orang yang melekat kepada Dia. Pistiwu, mempercayakan diri dan mengandalkan Dia dalam segala perkara.
Salah satu cara yang paling bagus untuk bisa melekat kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, ya, ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Kenapa? Sebab itu adalah kehendak Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Kalau ditanya kenapa Allah menghendaki itu, Roma 8:28 berkata, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang kekasih, jadi kita sebetulnya kalau mau hati kita ini bisa melekat kepada Tuhan karena kita diberikan kemampuan ilahi exousia ya supaya menjadi anak-anak Allah ya, bisa memiliki karakter anak Allah, bisa memiliki karakter Yesus Kristus, yaitu mereka yang percaya. Sekali lagi kata percaya ini pistiu. Mereka yang melekat, mempercayakan diri, mengandalkan Dia dalam namanya. Nah, ada banyak cara sering kasih, yaitu tadi mengucap syukur. Cobalah praktekkan setiap bangun pagi sering kasih. Begitu muka bata, terima kasih Tuhan, saya bisa melihat. Lalu kemudian tarik nafas dalam-dalam. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ayo coba tarik nafas dalam-dalam. Ayo, 2, 3. Katakan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Kalau kita sadar kita masih hidup, kita tidak akan lupa, kita akan meninggalkan dunia. Ya, kalau kita sadar kita masih hidup, kita tidak akan lupa mati. Kenapa ini penting? Saya suka berkata kepada jemaat, jangan lupa kita suatu ketika akan mati. Jadi kalau kita berkata terima kasih Tuhan saya masih hidup, arti diberikan kesempatan melakukan segala kehendak Allah. Supaya kalau kita mati sebagai orang yang siap bertemu dengan Bapa. Ya. Nah, sekali lagi ya, semua orang yang menerimanya ya, yang mengalami kelahiran baru, diberikannya kuasa, exousia, kemampuan ilahi. Ya, exousia juga artinya hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang pistiu, yang melekat, mempercayakan diri, mempercayakan hidupnya, mengandalkan Tuhan dalam namanya. Haleluya. Biasakan saudara yang kasih, mengucap syukur dalam segala hal. Mustahil kita mengucap syukur ketika kita mengalami kesulitan. Kalau hal-hal baik yang Tuhan berikan, kita tidak lakukan ucapan syukur. Saya pernah sering kasih, ya memang mungkin kurang bijak juga ya. Waktu itu ada orang yang mempunyai masalah. Saya bacakan firman Tuhan, saya bacakan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab ini adalah kehendak Allah bagimu. Kenapa? Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara tahu nggak? Dianya marah. Nggak tahu perasaan saya. Ya. Begini disuruh mengucap syukur. Nah, kenapa dia begitu, saudara kasih? Karena dia tidak biasa mengucapkan syukur untuk hal-hal yang baik. Padahal hal-hal yang baik itu harus diucapkan syukur. Ya. Kenapa suami istri suka bertengkar? Salah satu sebab karena si suami tidak mengucap syukur, istri tidak mengucap syukur untuk pasangan hidupnya. Padahal kalau suami istri suka mengucap syukur setiap hari, setiap saat dan waktu, saudara yang kekasih, maka dia akan mampu melihat kelebihan istrinya dan menghargai kelebihannya. Si istri mampu melihat kelebihan suaminya dan menghargai. Tapi juga mampu menerima kekurangan pasangannya. Ya. Saya mau tanya, apakah ada di antara kita orang sempurna?
Kalau ada saya pulang sudah kasih. Gak berani menyampaikan firman lebih lanjut. Gak ada. Tapi kita sok kelalen dan sok sempurna nuntut orang lain untuk selalu benar. Gak ada sering kasih. Ya. Yang ada adalah Tuhan menyuruh kita untuk saling menerima dan menghargai. Itu harus dimulai di mana? Dalam rumah tangga. Sekurang-kurangnya suami sering kasih. Pasti ada kelebihannya. Sekurang-kurangnya istri pasti ada kelebihannya. Jadi jangan hanya lihat kekurangannya. Lihat kelebihannya. Hargai kelebihannya. Dan terimalah kelemahannya. Karena sadar aku pun punya kelemahan. Jangan sombong. Tadi bolak-balik dikatakan jangan sombong. Sering kasih. Ya, jangan sombong itu tadi. Bukan hanya kalau punya mobil mewah. Ya. Atau punya rumah mewah. Lalu jadi sombong. Bukan itu. Apa yang menyebabkan kita susah untuk taat kepada Tuhan? Maaf, sudah kasih. Mungkin kita berkata dosa. Ya, tapi dosa apa? Dosa kesombongan. Kesombongan itu mbahnya dosa. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Tapi kesombongan itu mbahnya dosa. Ketika Hawa ingin menjadi seperti Allah, ingin sejajar dengan Allah, maka jatuhlah mereka. Di kesombongan itu dimulai dari Taman Eden. Dan kesombongan itu membuat manusia semakin edan. Jadi ada hubungan antara Eden dan Eden. Saya guyon sering kasih. Maaf ini direkam ya. Iya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi ya, tayangkan lagi tadi. Yang terjemahan yang firman Allah yang hidup. Ya, tetapi jikalau kalian tetap dalam aku, tetap melekat ya. Dan mentaati perintah-perintahku, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki. Nah, sampai di sini dulu. Saudara, harusnya apa yang paling penting kita minta? Jika kalian tetap dalam aku dan mentaati perintah-perintahku, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki. Seharusnya ini sering kasih. Kita minta untuk tetap di dalam Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Oh, jangan hanya minta berkat sering kasih. Berkat itu, sumber berkat adalah ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Maka Bapa Sorgawi akan menyediakan berkatnya bagi orang yang taat kepada perintahnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang paling penting sebenarnya kita minta? Bapa, berikan aku hati yang tunduk kepada Engkau. Supaya aku bisa mentaati Engkau setiap hari. Minta dengan segenap hati perkara ini. Kalau perlu sampai dengan bercucuran air mata. Jadikan ketaatan. Ya, permintaan akan ketaatan. Menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, jangan kejar yang lain. Setiap pagi ya, minta roh yang tunduk kepada Tuhan supaya kita bisa taat kepadanya. Malam hari cek dalam hal apa kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita sudah temukan, kita minta ampun kepada Tuhan dan coba perbaiki untuk menjadi semakin taat pada hal-hal yang tadi belum kita taati dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Ya. Dalam konteks inilah ya, dari PowerPoint saya,
Yang berikutnya, mintalah, Matius 7:7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saudaraku, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, kalau kita membiasakan diri untuk taat kepada Tuhan, kira-kira sering kekasih, jalan pikiran kita dengan Tuhan itu ada kemiripan enggak? Halo? Ada. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan sering kasih, kita minta sekarang pedewek. Yang belum tentu sesuai dengan hati Tuhan. Lah kalau permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gimana itu akan terkabulkan? Paham ya? Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, kita harus tahu apakah permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan tahu kalau kita memiliki persekutuan kepada Tuhan, melekat kepadanya lewat roh ketaatan, sehingga kita tahu persis kalau aku minta ini, Papa akan memberikannya kepadaku. Papa surgawi, ya. Haleluya. Dan kemudian carilah maka kamu akan mendapat. Kalau udah minta belum diberi, ya, saudara yang kekasih, mungkin Tuhan sedang memproses kita. Selidiki diri kita. Kok kenapa ya Tuhan belum beri? Apakah memang permintaanku sesuai dengan kehendak Tuhan? Tapi saya percaya, kalau yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti beri, saudara yang kasih. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi engkau. Itu sesuai kehendak Tuhan enggak? Oh haleluya. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi sesama. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Pasti diberikan oleh Tuhan. Ya. Ini sebuah proses saudara yang kasih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Nah, tapi kemudian suruh carilah maka kamu akan mendapat. Kalau yang kita minta itu, ya kebutuhan yang kita minta itu kita nggak dapatkan juga, jangan berhenti, cari. Artinya terus kejar, sebab ini adalah perintah Tuhan. Jangan berhenti, berdoa terus, ya kepada Bapa. Asal tadi kita punya hubungan yang benar dengan Bapa. Cari. Kalau belum juga bagaimana? Ketoklah pintu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, artinya apa? Doa itu harus dengan ketekunan. Tapi catatannya sekali lagi, asal kita tinggal dalam kehendak Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka kalau kita tekun, ya, minta, ya, akan diberikan kepadamu. Kalau belum juga cari, kamu akan mendapat, itu dari Tuhan. Kalau belum juga, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita lihat saudara yang kasih, next. Mengapa demikian? Nah, cenglinya, ya. Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta menerima. Sekali lagi, setiap anak-anak Tuhan yang belajar taat meminta, maka akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Artinya apa? Jika kita tekun berdoa, ya, tidak putus asa, terus berdoa dengan segenap hati dan terus memeriksa diri kita, apakah kita tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Asal kita yakin kita tinggal dalam Tuhan, pada waktunya Tuhan akan memberikan yang kita minta. Amin. Haleluya. Tuhan itu luar biasa, saudara yang kasih.
Saya mau tanya, di ruangan ini berapa orang yang belum menikah? Kayaknya semua sudah ya. Ada nggak yang belum? Ada beberapa. Ada beberapa, puji Tuhan. Saya beritahu ya, minta kepada Tuhan. Jangan ketawa. Minta mobil boleh, minta rumah boleh. Asal tetap dalam persekutuan Tuhan. Lah jodoh itu sekali seumur hidup. Masa nggak diminta? Boceng lila. Jodoh itu begitu penting. Karena itu perlu diminta. Dan Tuhan menjawab loh. Saya bilang dengan Tuhan, ya tentang waktu saya minta Tuhan memberikan itu. Yang pertama Tuhan jadi papahnya. Yang kedua saya minta pendidikan kami satu level. Itu saya minta dengan Tuhan. Dan saya waktu itu enggak berpikir Tuhan nuntun hidup saya bagaimana. Saya hanya tingkat sarjana muda saja di Satya Wacana. Sedangkan dia melanjutkan sampai doktoranda. Saya pikir waktu itu, lu kok enggak seperti yang saya minta ya. Ternyata Tuhan tuh luar biasa. Membukakan jalan bagi saya untuk sekolah di Amerika. Mengambil teologi ya. Saudaraku, saya ini dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Orang beli sate, saya beli asapnya. Tahu ya? Kalau beli sate pakai duit enggak? Kalau beli asapnya pakai duit enggak? Enggak tahu saya pernah ceritakan enggak ini. Waktu saya masih di Kalimantan, Pangkalan Bun. Paman saya datang dari desa, dia beli sate, sudah kasih. Lah, saya masih kecil, 5-6 tahun, mungkin 6 tahunan ya. Ya, saya melipir duduk di samping dia. Karena adik sepupu mama, saya panggil dia, Engku, Uu, boleh nggak minta satenya? Dia ambil satu, nih. Kemudian satenya enak. Karena satenya enak, kira-kira apa? Jalu maning. Minta lagi ya, boleh nggak? Nihnya sudah beda, nih. Enak. Dasar bocah ora tahu diri. Kira-kira apa yang saya lakukan? Jalu maning, saudara. Ku minta satu lagi ya. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia ludahi piring sate. Kalau udah begitu, dikasih pun gak mau. Saya melipir pergi. Oh, bagaimana menjadi orang miskin, aku pernah rasakan. Makanya kalau saya sampai bisa ke Amerika, itu saya bingung. Anak desa yang beli sate pun tidak bisa. Dibawa Tuhan terbang sampai ke sana. Untuk belajar sekolah Alkitab jauh-jauh ke sana. Tidak ada yang disombongkan. Kalau ingat masa-masa lalu seperti itu, saya kasih. Saya hanya berkata, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ya, a wretch. Itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya muncul sangat besar anugerahnya yang telah kuterima dulu sesat. Ya. Yang telah, a wretch itu artinya brengsek, sudah kasih. Jadi kalau lagu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata brengsek, rusaklah lagu Amazing Grace. Aduh. Mungkin sudah tahu ya penulis siapa namanya? Siapa nama penulis lagu ini?
John, bukan John Rusli loh. John Newton. Yang tahu cerita penulis lagu ini siapa? Belum ada ya? Saya cerita dikit ya. John Newton ini mamanya seorang Kristen yang cinta Tuhan luar biasa. Pendoa syafaat yang mendoakan anak dan keluarganya. Tapi dia menikah dengan seorang suami yang bisnisnya jual beli budak. Mereka tinggal di Inggris, ya. Berangkatlah ke Afrika untuk apa? Untuk bisnis. Bisnisnya apa? Jual beli budak. Makanya di Eropa ada banyak orang-orang, maaf ya, orang kulit hitam dari Afrika. Sebagian daripada mereka berasal daripada budak-budak, nenek moyang mereka. Nah, ketika John Newton sering kasih berusia sekitar 14 tahunan, kurang lebih, pokoknya belasan tahun, dia ikut dengan papahnya untuk beli budak di Afrika. Nah, lama kelamaan dia sudah terbiasa dengan gaya hidup anak buah kapal. Bagaimana mohon maaf perempuan yang dibeli itu bisa diperkosa. Kalau mati dibuang saja begitu ke laut. Itu dilihat oleh John Newton sering kasih. Ya, sehingga nilai hidupnya yang tadinya baik lama-lama jadi rusak. Niru papahnya dan lingkungan daripada anak buah kapal yang membawa budak-budak ke Inggris sering kasih. Sampai suatu hari ketika usia sudah bertambah, kalau nggak salah sekitar ya menjelang 20 tahunan itu. Kapal mereka dihantam badai yang sangat besar. Dan ketika kapal mereka hampir karam, sering kasih, sudah tidak bisa terkendali. Tiba-tiba John Newton ingat mamanya. Inilah doa seorang ibu itu luar biasa. Seakan-akan tidak mempan, tapi pada waktunya terbukti. Dia ingat mamanya yang cinta Tuhan, yang suka baca Alkitab, yang suka berdoa. Lalu dia tersungkur dalam kapal yang sedang goyang itu. Tuhan, ampuni segala dosaku, ampuni segala kesalahanku Tuhan. Tuhan, Engkau ingatkan aku pada mamaku yang mencintai Engkau ya Tuhan. Aku berjanji kepada Engkau, jika Tuhan Engkau meneduhkan ombak ini, aku bisa pulang kembali ke Inggris. Aku akan mempersembahkan hidupku kepada Engkau. Waktu itu kalau dia jalan pulang dari Afrika ke Inggris, dihantam badai. Tidak lama kemudian badai berhenti. John Newton menangis di hadapan Tuhan. Dan memang ketika dia sampai di Inggris, dia tidak langsung menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, ada sebuah proses yang cukup panjang. Tapi kemudian seperti komitmennya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian sering kasih suatu hari, dia mengenang jalan hidupnya. Jadi sebetulnya Amazing Grace ini panjang, bait itu panjang. Tapi yang kita nyanyikan itu hanya 1-2 bait saja. Ya. Karena itu riwayat hidup dia. Dia tulislah, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sangat besar anugerahnya yang telah kuterima. Ya, yang sudah menyelamatkan orang brengsek seperti aku ini. Ya, dan seterusnya. Jadi dia tidak menulis sebuah syair sebetulnya, tapi sejarah hidupnya. Dan kemudian dia taruh di bawah bantalnya. Entah kenapa kemudian dia meninggal dunia, tapi dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan temannya seorang musisi menemukan tulisan itu di bawah bantalnya. Dan melihat, waduh, ini luar biasa ya. Amazing Grace ini, tulisannya ini. Maka ditulislah lagu
dan lahirlah lagu Amazing Grace. Saya masih ingat ketika saya ada di Tasikmalaya, sering kasih. Tahun 78, 79. Ya, waktu itu saya sudah kuliah di Satyawacana. Saya memimpin puji-pujian. Dan salah satunya lagu Amazing Grace dipanjatkan. Waktu itu urapan Tuhan kuat sekali. Ada seorang pria muda. Ya, katakan latar belakangnya anak manja. Sehingga kehidupannya agak kacau. Ketika dia mendengarkan lagu itu, saya kasih. Orang sudah pulang, dia tetap duduk. Dia menangis dengan hati yang hancur. Dia katakan lagu sangat besar anugerahnya. Sudah menjamah hati saya. Dan sejak hari itu, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena sebuah lagu. Saudara, coba. Kalau malam nanti saudara pulang. Berlutut berdoa, nyanyikan Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Walaupun mungkin kita tidak sebrengsek John Newton ya, tetapi sering kasih seperti kita ini gak layak di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan oleh karena anugerah, oleh karena belas kasihan Tuhan. Gak ada yang dibanggakan, sering kasih. Semua karena anugerah, semua karena belas kasihan Tuhan. Semua karena amazing grace. Ya, puji Tuhan. Saudaraku. Nah tadi, setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita lihat logika janji Tuhan ini, logikanya. Ya. Bahasa Cina, cenglinya. Cenglinya. Tuhan Yesus berkata begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Halo, apakah ada papa mama di sini ketika anaknya, Pak, tolong belikan roti. Apa minta roti? Nih roti. Ambil batu ini. Nih makan. Ada enggak? Kalau ada perlu pelayanan kelepasan. Enggak ada. Dikasih. Ya, jika yang minta roti atau memberikan ular jika yang meminta ikan. Ya. Enggak ada yang memberikan ular. Kalau memberikan lele ada ya. Pernah makan belut? Siapa yang pernah makan belut? Oh ya, enak Pak. Lumayan. Belinya di mana? Ya, nanti saja cerita belinya di mana. Guyon. Ya. Berikutnya. Ya. Masih logikanya tuh. Ya, next. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ya, apalagi Bapakmu yang di sorga. Amin. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Nah, gunakanlah firman Tuhan ini untuk berdoa minta kepada Tuhan. Boleh enggak kita menagihnya? Boleh. Papa Surgawi enggak marah. Bahkan dia senang kalau kita nagih. Kenapa? Kalau kita ngejar janji Tuhan, tandanya kita percaya. Kalau kita enggak ngejar janji Tuhan, sudah yang kasih. Ya mungkin, ya percaya gitu-gitulah. Jadi Tuhan senang kalau kita kejar janjinya. Kalau kita tagih janjinya, Bapa itu senang sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, ya. Yang terakhir kita lihat,
Ya. Ya. Tadi pagi saya sudah saksikan ini, tapi saya akan ceritakan lagi. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bahasa Indonesia masa kini ya. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di kayu salib supaya kita bebas dari kekuasaan dosa. Dan kalau kita bebas dari kuasa dosa dan hidup menurut kemauan Allah, kita bisa hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Haleluya. Ini jadi doa saya, saudara kasih. Bisa terjemahan barunya ditayangkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang terjemahan barunya. Ya. Terjemahannya 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, tadi pagi saya saksikan bagaimana 2017 saya kena penyakit ginjal yang parah. Fungsi ginjal saya 40-an, bengkak seluruh tubuh dari wajah sampai ke kaki, penuh dengan air. Maaf kalau pipis harus ditakar dengan kantong yang dari dokter. Ya, dokternya pun dokter yang ada di Jakarta, ya. Dan kemudian berapa sisi, ya, air pipisnya itu, kemudian jam berapa, ya, sampai menit-menitnya dihitung. Oh ribet saudara kasih, ya. Rasanya tidak nyaman sekali dan ini penyakit mahal. Jangan sampai kena penyakit ginjal saudara kasih. Ya, saya dikasih obat dokter, saya minum, ya. Kemudian, tapi saya gunakan satu obat yang lain. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saya ubah menjadi sebuah doa. Selalu saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau sendiri sudah memikul segala dosaku dalam tubuhmu di kayu salib. Sehingga aku boleh mati terhadap keinginan-keinginan yang berdosa. Dan karena itu aku bisa hidup dalam kebenaran. Dan oleh bilur-bilurmu maka aku disembuhkan. Saudaraku, kalau baca ayat ini jangan main lompat, saudara yang kasih. Ya, banyak orang Kristen ya tekanannya di sini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nanti dulu, step by step. Ya, ucapkan syukur. Ia sendiri telah memikul dosaku, dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Yakini dulu. Hargai pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri sudah memikul segala dosaku dalam tubuhmu di kayu salib. Dengan tujuan apa? Yang telah mati terhadap dosa atau ya, ketika Yesus memikul segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, maka kita mati terhadap keinginan-keinginan berdosa. Artinya gini loh, kita yang sudah lahir baru itu tidak lagi dikuasai dosa. Perhatikan baik-baik. Asal kita tidak lahir baru, posisi kita sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau orang jatuh dalam dosa dan belum ditebus, belum mengalami kelahiran baru, dia dikuasai oleh dosa, dia tidak berdaya. Tapi sekali lagi kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, saudara yang kasih, kita tidak dikuasai dosa. Kalau toh kita berdosa karena pilihan pribadi. Sebaliknya saudara yang kasih, kalau kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, itu bisa. Walaupun harus menyangkal diri dan memikul salib. Tapi bisa. Sehingga kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Nah saudara yang kasih, ini kujadikan doa. Ya. Ketika saya tengah-tengah berdoa begitu. Ya ada perbaikan sedikit sekali. Ada seorang teman dari Jawa Timur yang dengar saya kena ginjal.
Dia suruh saya beli beligo. Beligo itu apa sih? Kundur. Itu semacam ubi. Yang tahu ubi kundur siapa? Ada yang tahu? Beligo? Itu loh. Kalau cap gome, kayaknya orang bikin. Yang tahu beligo? Nanti buka di Google ya. Tanya si Mbah. Tulis beligo atau kundur. Wah, itu luar biasa petunjuk Tuhan. Ya. Setelah saya berdoa dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 nih, Tuhan tunjukkan dari seseorang. Akhirnya sering kekasih, saya cari beligo. Di Tegal nggak ada. Susah nyarinya. Nyarinya sampai ke tengah pasar. Oh, pasar Tegal kalau saudara tahu. Wah, malas masuk ya. Gede. Tapi ya begitulah. Puji Tuhan. Ada jemaat yang tinggal di Banjaran. Ya. Dia yang kirim, saudara yang kekasih. Ya. Jadi beligo itu semacam ubi yang lonjong begitu. Ya. Kalau masih muda, kalau masih muda kulitnya hijau. Ya. Kalau semakin matang berbulu putih. Semakin matang pupurnya makin tebal. Jadi ini beligo ini buah kemayu saudara yang kasih. Makin tua makin tebal pupurnya. Oh, tapi luar biasa saudara yang kasih. Ya. Setelah saya pakai itu beligo ya. Saya potong secukupnya ya untuk 2 kali minum ya, pagi sore ya. Dicampur dengan madu high desert begitu ya, di blender. Puji Tuhan saudara yang kasih. Saya temukan saingan dokter ginjal. Namanya dokter Beligo. Wih itu saudara yang kekasih. Waktu dokter itu mengobati saya, profesor loh. Itu dari 40-an naik pelan sekali jadi 60% fungsi ginjal. Setelah saya minum Beligo itu, fungsi ginjalku melesat 70, 80, sampai 88%. Dokter berkata, Pak, ini kalau sudah setingkat begini fungsi ginjal Bapak itu sudah sama dengan sembuh. Ya, karena itu usia Bapak itu. Wah. Ini saya pikir ini Beligo akan naik nih harganya nih. Banyak orang yang tidak mengerti sering kasih. Tapi kalau sudah mau nyari ya, mestinya di sini ada harusnya. Ada ya. Kalau saya nyarinya di Pasar Banjaran ya. Masuk dari kalau arah Tegal masuk ke Pasar Banjaran ya. Terus jalan sampai di tengah-tengah sebelum rel kereta api ya, sebelum rel kereta api sebelah kanan jalan ya. Itu ada. Nah, saudaraku, Tuhan tuh luar biasa ditunjukkannya. Sehingga hari ini sering kasih, saya boleh puji Tuhan sehat. Tadinya nggak boleh makan sate kambing. Iya. Tahu nggak waktu saya pagi pulang dari sini sering kasih. Ya, saya ada acara dengan Dr. Sene. Dr. Sene ini seorang misionaris India yang sudah 28 tahun di Indonesia. Besok jam 6 sore akan ceramah tentang misi. Barangkali kalau ingin ikut boleh ya, mengembangkan misi sudah kasih. Nah, makan sate, dia kepingin makan sate Tegal. Sebab katanya sate Tegal enak. Karena udah 24 tahun di Indonesia. Dari Pekalongan dibawa teman saya Pendeta Yohanes Setiawan. Ya. Harusnya nih.
Saya makannya kurang lebih 4 tusuk saja. Sebab bagaimanapun juga kalau sudah pernah ada riwayat ginjal, sebaiknya makan harus hati-hati. Tapi tadi nggak sadar saya. Makan selesai hitung-hitung 7 tusuk. Tapi puji Tuhan, rasanya oke-oke saja. Dan biasanya kalau makan sate kambing, apalagi sampai 7 tusuk begitu, tensi saya jadi naik. Ya, karena kecap dan sate kambing itu resep yang bagus untuk menaikkan tensi. Nah, saudara yang tensinya rendah, makanlah sate kambing. Ini rahasia baru sudah kasih. Ya, obatnya enak. Ya, memang ya, saya makan sate kambing sudah kasih naik. Jadi 139 itu udah ketinggian. Ya. Untuk saya. Tapi saya ingat obatnya. Untuk menurunkannya, ya. Tahu apa? Hah? Nah, obat untuk menurunkan tensi, saudara yang kasih. Itu adalah pisang Ambon. Benar. Pisang Ambon. Jadi saya langsung meluncur, saudara yang kasih, ke warung yang jual pisang Ambon. Ya, saya cari di warung, habis Pak. Waduh, hanya saya putar balik, saya mampir di Indomaret. Saya ketemu pisang Ambon yang gede-gede, saudara yang kasih. Betul-betul Ambon, bukan Ambon Batak. Saya beli, adanya 3 biji, saya beli semua 3 biji. Ya, tadinya 139. Setelah saya makan pisang Ambon yang gede itu, habis sudah kasih. Luar biasa. Kemudian saya tunggu kira-kira setengah jam, saya tensi lagi. Jadi 110. Wow, Tuhan itu luar biasa. Ya. Wah, obat tensi yang bagus itu adalah pisang Ambon. Tetangga belakang gereja kami sakit, tensinya tinggi terus. Karena tadinya dia perokok beratnya, darah tinggi, sudah kasih. Ya beli obat, tensi, ya kehidupan ekonominya sangat sederhana. Saya pergi sudah kasih ke warung, beli pisang Ambon. Kasihkan anaknya, kasihkan bapakmu. 2-3 hari kemudian dia datang ke kantor saya. Pak, terima kasih Pak ya, tensi saya udah normal. Obat tensi enak, menaikkan tensi, obatnya enak. Ini rahasia saudara kasih. Ya, resep. Ya, tapi rahasia ini boleh disebarkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ya. Tapi sekali lagi, ayat ini betul-betul menjadi obat buat saya. Ya. Jadi dari mengucapkan ini, kemudian Tuhan mulai memperbaiki kondisi ginjal saya. Dan kemudian dibukakan tentang beligo tadi, sering kasih. Dan terus. Nah, kemudian bukan hanya itu. Saya juga kena masalah jantung. Awalnya ketika saya kena COVID tahun 2020, ternyata jantung saya juga diserang. Ya, kalau tidur malam itu sesak. Gak enak banget. Bantal harus ditinggikan. Kadang-kadang harus duduk tidurnya. Waduh, kok jadi begini ya? Saya periksa ke dokter jantung. Dokter bilang, Bapak mengalami pembengkakan jantung. Waduh, saya belum pernah mengalami begini. Ya Tuhan, saya berdoa. Saya pakai ayat ini sudah yang kasih. Ya, Tuhan Yesus, Engkau sendiri sudah memikul segala dosa saya dalam tubuhmu di kayu salib. Sehingga saya bisa mati terhadap dosa. Dan karena itu saya bisa hidup dalam kebenaran. Dan oleh karena itu, oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Haleluya, saya urut, saya pelajari, saya praktekkan poin demi poin. Sampai kemudian sering kekasih, saya sembuh.
Tuhan singkapkan sebuah rahasia ketika saya berdoa begitu. John, Roh Kudus berbisik, rumahmu kan dekat gor, ya jalan-jalan, putari gor. Lalu saya membaca di Google, jantung yang pertama ada di sini, jantung yang kedua ada di sini. Jadi kaki ini harus digerakkan. Tuhan memberikan kita kaki untuk apa? Untuk jalan. Ya, jangan dekat-dekat naik sepeda motor. 300 meter naik motor. Respon kita bagaimana? Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan gerutu. Sebab kita sedang dimurnikan. Ya. Kita percaya pengangkatan toh? Percaya? Apakah semua orang Kristen akan diangkat? No, tidak. Tidak semua orang Kristen diangkat, saudara kasih. Tapi orang yang rela diproses, ya, dimurnikan hidupnya. Yang tadinya suka bohong atau apalah begitu, ya, diproses oleh Tuhan, disadarkan, dan kemudian pelan-pelan mengalami perubahan. Mungkin kita tidak bisa sempurna ketika masih di dalam dunia ini, tetapi proses ke arah penyempurnaan sedang terjadi. Nah, orang-orang yang mengejar kesempurnaan itulah yang bisa menantikan kedatangan Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan. Alkitab mengatakan, ya, ada dua macam orang. Perempuan yang menantikan kedatangan Tuhan tengah malam. 5 perempuan yang bijak, 5 yang bodoh. Yang bijak bukan hanya membawa pelita, tapi mempersiapkan diri. Yang bodoh membawa pelita, tapi tidak mempersiapkan minyak. Ini bicara apa, saudara yang kekasih? Ada banyak orang Kristen yang mengharapkan pengangkatan, tapi tidak semua mempersiapkan diri. Lah yang mempersiapkan diri adalah orang-orang Kristen yang mau diproses oleh Tuhan, yang belajar taat kepada Tuhan, yang belajar melekat kepada Tuhan lewat firman-Nya, doa pribadi, persekutuannya, praise and worship secara pribadi. Persekutuan pribadi dalam kamar tidur kita itu sangat menentukan, sering kekasih. Yang terutama bukan persekutuan dalam gereja, walaupun persekutuan dalam gereja itu penting, ya, bukan persekutuan doanya itu sendiri, tetapi yang paling penting dan terutama bagaimana kehidupan doa kita dalam kamar pribadi. Maka Tuhan berkata, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Kenapa? Landasan doa kehidupan doa yang benar ada di dalam kamar pribadi kita. Setelah itu Tuhan dengan, John, mengucap syukur dalam segala hal. Saya terima kasih, saya teringat saya bisa mendengar. Kemudian saya duduk di pinggir ranjang, terima kasih Tuhan, saya bisa duduk pinggir ranjang. Ya. Kemudian saya ke kamar kecil, maaf, terima kasih Tuhan, saya bisa pipis. Lu ada orang yang gak bisa pipis loh, harus ke rumah sakit. Kan begitu. Coba belajar, mengucapkan syukur untuk hal-hal yang sederhana. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Barulah kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang sulit. Ya, latih diri kita. Oke, sering kekasih, ya. Saya tidak perpanjang, tapi sekali lagi ada resep baru, sate kambing, beligo, satunya apa? Pisang Ambon. Kenapa? Oh, jangan diludahi. Ya, saudaraku, mari kita sama-sama mengakhiri
kebaktian kita, maksudnya firman Tuhan ini dengan doa. Bapa kami yang di sorga, biarlah kini kebenaran firman-Mu Tuhan, yang hamba-Mu sampaikan dengan tidak sempurna, tapi kami percaya firman-Mu itu sendiri sempurna dan disempurnakan oleh Roh Kudus dalam hati kami. Sehingga kami Tuhan boleh mempraktekkan, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh mempraktekannya sehingga hidup kami boleh mengalami pertumbuhan dan kami boleh berbuah dari hari ke hari. Dan keserupaan seperti Kristus akan kami alami dari hari ke hari. Walaupun melewati penyangkalan diri, memikul salib, baru kami bisa mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan bagi berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan pujikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman yang Kau sampaikan Tuhan sore hari ini. Kami berdoa memberkati Tuhan Om John Rusli. Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kekuatan, umur panjang untuk mengerjakan tugas Tuhan dari kerajaan-Mu sendiri Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan Om John Tuhan. Semua keluarga, penggembalaan jemaat Tuhan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kerinduan hati Bapa Sorgawi adalah memberkati kami. Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga Engkau dengan sukacita memberkati kami semua. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Bapa Sorgawi, kami percaya sesungguhnya Engkau sudah menyediakan berkat yang melimpah. Baik berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, berkat atas bisnis pekerjaan kami Tuhan. Engkau sudah sediakan. Tuhan, ajar kami hidup dalam kehendak-Mu, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.